Audio Jungle. Audio Jungle. Pak Ganjar Pranowo saat ini sering disebut-sebut di Indonesia, apalagi beliau adalah tokoh politik dan memiliki ranking yang bagus. Lalu seperti apa sih sebenarnya gaya pidato Pak Ganjar Pranowo itu? Tentu Pak Ganjar Pranowo memiliki gaya tersendiri dalam berpidato. Mengapa? Karena memang cukup lama menjadi tokoh politik, tokoh di DPR, tokoh sebagai gubernur dan sebagainya, dan sering pidato, hampir tiap hari pidato, tentu punya gaya. Sebelum kita melihat gaya pidato Pak Ganjar Pranowo, yuk kita dengarkan dulu, kita lihat dulu contoh pidato Pak Ganjar berikut ini. Dari gagasan dan konsep itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, peluang untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Karena dengan lahirnya tatanan baru akan melahirkan kebutuhan baru, akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru, akan melahirkan mindset-mindset baru. Dalam rangka menuju ke sana, sumber daya manusia harus kita siapkan sebaik-baiknya sejak sekarang. Itulah gaya pidato Pak Ganjar Pranowo. Ada apa di balik pidato itu? Ada 10 gaya pidato Pak Ganjar Pranowo. Yang pertama, penuh semangat dan energi. Gaya pidato Pak Ganjar Pranowo seringkali penuh semangat dan energi dengan penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Siapapun yang mendengarnya, dia pasti paham terhadap pidato itu dan konsentrasi tinggi karena motivasi semangat dan energi. Nek ra iso tuku seragam, sesuk-esuk ngirim surat nanggone Pak Gubernur, kirim nanggone kantor gubernur. Pak, kula nyuwun tumbasi seragam, sepatu, tas, surat duka. Nah, yang kedua, kedekatan dengan rakyat. Pak Ganjar seringkali berbicara dengan gaya yang dekat dengan rakyat, menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari penggunaan bahasa formal yang sulit dipahami. Bahkan pidatonya dia berada di tengah-tengah rakyat. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya cuma bisa mengingatkan, apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan. Jangan lantas karena punya jabatan, membuat kita lupa daratan. Nah, yang ketiga, inspiratif. Setiap pidato Pak Ganjar Pranowo selalu inspiratif. Pidato Pak Ganjar Pranowo seringkali mengandung pesan optimistis, inspiratif, dengan memberikan semangat kepada pendengarnya untuk berbuat lebih baik. Dan banyak inspirasi dari Pak Ganjar yang diterapkan oleh para pendengar yang dulunya mendengarkan pidato Pak Ganjar ini. Yang berikutnya tentu saja keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu juga simpel. Maka MTP ini kita harapkan bukan hanya sekedar gedung yang nanti akan melayani, tapi akan berkembang menjadi layanan-layanan yang akan dikembangkan menjadi digital. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang nanti bisa dengan sangat cepat bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, yang keempat, fokus pada masalah sosial. Pak Ganjar Pranowo seringkali fokus pada isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan, serta yang lainnya ya. Ini harapan-harapan kita, sehingga gedung adalah gedung yang tidak bisa menggunakan digital, silahkan datang. Yang bisa menggunakan digital, silahkan gunakan aplikasi. Maka seluruh layer-layer masyarakat yang ada itu bisa dilayani karena kondisi yang ada di masing-masing kelompok masyarakat itu. Nah, yang kelima, menawarkan solusi konkret. Selain fokus pada masalah sosial, Pak Ganjar Pranowo juga seringkali menawarkan solusi konkret
untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga pendengar itu langsung secara detail, secara terapan bisa melakukan itu. Tentu model perjuangan kita saat ini sangat berbeda dengan apa yang diperjuangkan pada masa lalu. Tapi untuk fleksibilitas serta persatuan pasti selamanya akan tetap sama. Asalkan tetap berpegang teguh pada bentuk dan dasar negara Indonesia Pancasila. Nah, yang keenam, menyampaikan visi jangka panjang. Pak Ganjar Pranowo seringkali menyampaikan visi jangka panjang untuk memajukan daerahnya dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah tersebut. Jadi di sini diberi harapan-harapan, diberi cita-cita, diberi kelaakan seperti ini, begitu. Mari tetap eling lan waspodo agar kita bisa melakukan lompatan besar ketika negara-negara lain tidak bisa melakukan banyak pekerjaan. Yang petani, ayo jangan cuma jadi petani biasa-biasa saja. Yang pelaku UMKM, pengusaha tambak, nelayan, guru, pelajar dan mahasiswa, ayo kembangkan apa yang saat ini kita punya. Para ilmuwan silakan untuk turun gunung membantu. Ini adalah momen yang tepat untuk kita semakin erat bergotong royong mencapai kemajuan dan kemakmuran. Nah, yang ketujuh, mengutamakan partisipasi pendengar atau pemerhati. Pak Ganjar Pranowo seringkali menekankan pentingnya partisipasi pendengar dalam pembangunan daerah dengan mengajak audiens untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Bilik itu penting agar sumber mata air kita tidak punah. Maka Pak Gubernur titip, kalau ada sumber mata air, sekitarnya hutannya harus lebat dan tidak boleh dipotong. Kalau perlu tambah terus. Kalau perlu daerah gersang yang tambah, biar mata airnya nanti keluar terus. Nah, yang ke-8, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pak Ganjar Pranowo selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, bahkan bahasa dialek yang dipakai sehari-hari, sehingga pesannya dapat tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Maka insya Allah mulai minggu ini kita akan roadshow di beberapa tempat untuk memberikan penugasan pada kawan-kawan Kades untuk mendata dengan detail. Camat saya minta mengkoordinasikan dan masing-masing bupati akan bertanggung jawab di daerah-daerahnya. Nah, di daerah-daerah dan kabupaten kemiskinan ekstrim, maka akan kita bantu. Yang ke-9, di samping memberikan cita-cita, Pak Ganjar juga memberikan harapan. Pak Ganjar Pranowo seringkali memberikan harapan pada masyarakat bahwa semua dapat menjadi lebih baik dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Asal mau melakukan, pasti akan ada hasilnya. Ada event yang menghadirkan banyak orang seperti ini, izinnya juga banyak-banyak. Karena pasti seluruh Indonesia yang ini berkumpul, jajannya di kota Semarang pasti juga banyak. Nah, yang ke-10, memiliki gaya humor yang khas. Pak Ganjar Pranowo seringkali menggunakan humor dalam pidatonya, sehingga suasana menjadi lebih santai, tertawa, dan cenderung lebih dekat dengan pendengarnya. Bahkan sebelum pidato sudah berhumor sendiri dan diajak komunikasi para audiens itu. Humor-humornya khas, humor-humor yang membuat orang tiba-tiba tertawa. Nah, itulah 10 gaya pidato Pak Ganjar Pranowo. Audio Jungle. Audio Jungle.